Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terlebih dahulu Ibu mau mengabsen dulu. Yang pertama, Muhammad Yusuf hadir? Hadir Bu Guru. Iya, hadir ya. Wahyudi hadir? Hadir Bu. Iya, hadir ya. Mia Audina hadir? Hadir Bu. Oke, sip ya. Agustina Nur Awalia hadir? Hadir Bu. Hadir ya. Aldira hadir? Hadir Bu, hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Ya Bu Guru. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bab 3, bagian B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui apa itu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, kita langsung saja. Kehidupan dalam sekolah, kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi begini anak-anak, bisa diibaratkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sekolah kita. Dengan perbedaan, kalau sekolah kita itu diatur dengan tata tertib sekolah. Namun, jika Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang kita tempati sekarang ini, yang kita jalani sekarang ini, itu diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Jelas? Jelas Bu Guru. Iya. Lanjut ya. Ya Bu Guru. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi gini anak-anak, bangsa dan negara itu membentuk suatu pola kelompok yang dinamakan negara ya. Karena kenapa? Ya karena kehidupan bernegara itu perlu suatu aturan, di mana aturan tersebut berupa undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, konstitusi itu kalau di negara kita itu berupa konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita mah biasa familiar menyebutnya itu dengan UUD 45 katanya gitu. Nah, untuk sekarang biasakanlah ya menyebut undang-undang dasar kita atau konstitusi kita itu dengan menyebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar tersebut itu merupakan aturan hukum yang paling tinggi
di Indonesia. Maka dari itu, peraturan tertinggi tersebut itu dijadikan pedoman, acuan, dasar untuk peraturan di bawahnya. Gimana, jelas anak-anak? Jelas Bu Guru. Oke, sip ya. Kita lanjut. Ya Bu. Oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi gini, konstitusi kita yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan, saya ulangi, sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental. Fundamental itu apa? Nah, fundamental artinya mendasar, paling dasar. Jadi isinya undang-undang dasar tersebut masih bersifat dasar. Maka perlu dong peraturan perundang-undangan di bawahnya. Untuk apa? Ya untuk mengaplikasikan dari aturan-aturan dasar UUD 1945 yang masih bersifat fundamental. Nah, sesuai dengan prinsip hukum yang universal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti peraturan perundang-undangan tersebut seperti ada undang-undang, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, itu semuanya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Ya karena undang-undang tersebut itu merupakan aturan hukum yang paling tinggi di Indonesia. Begitu anak-anak. Gimana, jelas gak? Jelas sekali Bu Guru. Iya, oke. Berarti kita lanjut ya. Baik, Tetap Bu. semangat. Semangat Bu. Oke. Setiap warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Jadi, kita nih sebagai warga negara Indonesia, kita wajib patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya terciptanya kehidupan yang tertib dan teratur. Karena jika semua warga negara itu menaati Undang-Undang Dasar, maka tidak ada konflik kepentingan, tidak ada benturan kepentingan, semuanya sama mengikuti aturan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, yang tertib dan teratur. Suaranya jelas? Jelas sekali Bu Guru. Oke, ya. Ini slide terakhir. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Ya semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Untuk itu, marilah kita berkomitmen
untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, jika setiap warga negara tidak menaati aturan-aturan Undang-Undang Dasar, maka tidak mungkin dong tercipta kehidupan yang harmonis. Nah, maka dari itu, kita sebagai warga negara wajib menaati Undang-Undang Dasar ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini itu menjadi harmonis, aman, tertib, nyaman. Begitu anak-anak. Paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menjelaskan kembali apa yang kalian dapat dari materi hari ini. Dari materi yang telah Ibu berikan di Google Classroom sama materi yang telah Ibu jelaskan barusan tadi. Kalian siap? Baik, Bu. Kami siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, Ibu minta kepada Wahyudi untuk menjelaskan kembali materi yang Ibu jelaskan hari ini. Baik, Bu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya pahami dari materi yang telah Ibu berikan dan Ibu jelaskan. Jadi kalau menurut saya, arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa dan negara yaitu sebagai alat pemersatu bangsa, Bu. Hal itu karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan pokok tertinggi yang mengatur kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara, sehingga semua komponen bangsa Indonesia memiliki ikatan kejiwaan yang sama. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga memuat ketentuan tentang identitas nasional sebagai hasil perjuangan bersama, yaitu dasar negara, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bagus sekali, terima kasih Wahyudi. Ibu rasa kamu sudah paham dari penjelasan kamu. Ibu memahami bahwa kamu itu bisa menjelaskan apa itu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Oke, kita lanjut yang kedua. Ibu minta kepada Agustina Nur Awaliyah untuk menjabarkan kembali materi yang telah dibahas hari ini. Silahkan, Agustina. Baik, Bu, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya pahami dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Jadi gini, Bu, menurut pemahaman saya tentang arti penting UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara, yaitu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan tentang aturan pokok-pokok pemerintah negara. Misalnya seperti tentang bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan oleh lembaga-lembaga negara. Demikian pula terkait hak-hak warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi negara sebagai bagian dari proses pemerintahan. Nah, harapan dari hal tersebut adalah proses pemerintahan berjalan dengan baik, Bu. Makasih Agustina Nur Awaliyah atas tanggapannya. Selanjutnya Muhammad Yusuf, silakan Muhammad Yusuf berikan penjabarannya atas materi yang telah Ibu berikan. Baik, Bu Guru. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya pahami dari materi yang telah Ibu jelaskan di PowerPoint. Jadi, begini Bu Guru. Menurut pemahaman saya tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara, yaitu menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan rakyat,
Maksudnya seperti ini, Bu Guru. Jadi pelaksanaan pemerintah yang taat pada aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menciptakan hubungan yang harmonis berupa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Itu tanggapan dari saya, Bu Guru. Baik Muhammad Yusuf, Ibu suka sekali dengan tanggapanmu. Untuk tugas terakhir, Ibu memberikan tugas kuis untuk mengevaluasi sejauh mana murid-murid Ibu memahami materi yang telah Ibu berikan di Google Classroom dan materi yang telah Ibu jelaskan di PowerPoint. Kalian siap mengerjakan tugas kuis Ibu? Baik, Bu. Kami siap, Bu. Kodenya nanti Ibu sebutin ya. Iya, sebentar. Iya, kodenya dengerin semuanya. 669 kode 669832. Udah pada masuk? Sudah, Bu. Oke, anak-anak, semuanya sudah masuk ya. Ibu mulai kuisnya. Kalian siap-siap. 1, 2, 3. Ibu sedikit Mau membahas satu soal yang tadi ada yang salah. Nomor 8. Nah, ini nomor 8. Ada soal, sebagai warga negara yang baik, maka sikap terhadap Undang-Undang Dasar adalah mempelajari dan menghafalkan, membandingkannya dengan UUD negara yang lain, mematuhi dan melaksanakannya karena berlaku bagi seluruh warga negara, selalu merubah pasal-pasalnya, dan isinya yaitu mematuhi dan melaksanakannya karena Undang-Undang Dasar tersebut itu berlaku bagi seluruh warga negara. Nah, jadi gini anak-anak, maksud iya betul. Jadi kesimpulannya, yang Ibu mau jelasin dari soal nomor 8, yaitu kita nih sebagai warga negara Indonesia wajib patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan supaya terciptanya kehidupan yang tertib dan teratur. Karena apa? Ya karena jika semua warga negara itu menaati Undang-Undang Dasar, maka tidak ada konflik kepentingan anak-anak, tidak ada benturan kepentingan, semuanya sama. Mengikuti aturan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, yang tertib dan teratur. baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.